Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di malam hari ini di acara khusus kita di malam Kamis ya, di hari ini di tanggal 23 November 2022. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang hari ini sudah hadir dan ternyata sudah banyak yang hadir. Bah, suaranya ke-mute, Bah. Oh, Masya Allah, mohon maaf. Terima kasih, Mbak Bis, sudah diingatkan. Kepencet barusan. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang hadir di malam hari ini di link Zoom kita. Malam hari ini tentu saja spesial karena malam hari ini kita tidak sekedar silaturahim, tapi juga kita akan menyampaikan proposal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan terbesar kita sebagai kaum muslimin, sebagai seorang mukmin yang ingin dihadirkan oleh Allah dengan waktu yang tepat menurut yang terbaik dari Allah untuk bisa hadir ke tanah haram, tanah Makkah Mukarramah, melaksanakan ibadah umroh, dan selebihnya mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa melakukan ibadah haji pada waktunya nanti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya melihat di chat ini banyak yang hadir di Tegal, Bogor, kemudian juga ada yang dari Pekanbaru. Masya Allah, ternyata yang hadir luar biasa banyak di malam hari ini. Sukabumi juga hadir. Dan tentu saja di malam hari ini, Ibu sekalian, harapan terbesar kita mudah-mudahan seluruh harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari malam kebaikan, tidak salah kalau kemudian selepas Bapak Ibu menyampaikan salam silaturahim, datang dari mana, berasal dari mana, dari Medan, Gresik, dan selanjutnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya, Tanjung Pinang. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, maka malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya mungkin di sebagian acara webinar, seminar kita melakukan jurnal syukur, dan khusus untuk malam hari ini, kita akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan harapan, doa terbesar apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di malam hari ini. Bisa jadi malam ini adalah malamnya Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Monggo, disilakan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di link Zoom kita di malam hari ini di acara seminar Feel Divine Love Umroh dengan Sepenuh Cinta. Mangga Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan harapan dan doa terbaiknya, kira-kira punya harapan apa sih yang mungkin sampai dengan hari ini, dengan saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak ya, belum mengabulkan, dan ini menjadi doa terbesar, harapan terkuat kita pada hari ini. Alhamdulillah, harapannya all dream mapping tercapai di tahun ini. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Ada juga yang berharap bisa menjadi tamunya Allah ke Baitullah, bisa umroh sekeluarga. Oh, bana. Saya bacanya aja, merasa saya menyampaikan doa-doanya. Nah, maka siapapun di antara kita yang menyampaikan harapan dan doa-doanya di malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan kita semua yang ikut membacakan doa-doa tersebut, mudah-mudahan juga sama, Allah mengabulkan harapan dan doa-doa kita. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung di link Zoom kita, yang sudah menyampaikan doa-doanya. Masya Allah, ada yang luar biasa hebat nih, umroh bersama Mas Jodoh di tahun 2022 ini. Tinggal 2 bulan lagi ya, November Desember, mudah-mudahan Allah kabulkan. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur, berangkat umroh di bulan Februari
2023 nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, doa-doanya tentu saja bukan doa biasa-biasa, tapi doa yang datang dari lubuk hati yang paling dalam insya Allah. Semoga Allah berikan jodoh terbaik, memiliki keluarga yang utuh, sakinah, mawadah, warahmah, dan plus bisa berangkat umroh dan haji bersama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Padahal yang mendoakannya adalah orang lain, tetapi ketika kita membacakannya, seolah-olah kita juga sama, menyampaikan doa yang sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul menyebutkan ketika kita mengaminkan, mengiyakan doa orang lain, maka insya Allah pengabulan yang sama pun juga akan Allah berikan kepada kita yang mengaminkannya. Maka Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, aminkan semua doa-doa kita. Maka mudah-mudahan seluruh pengharapan itu pun juga sama Allah kabulkan untuk kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saja teristimewa di malam hari ini, dan mohon izin kepada seluruh partisipan yang hadir untuk bisa menonaktifkan speakernya, mikrofonnya, agar kemudian suara-suara kita bisa maksimal kita dengarkan, dan tentu saja ilmu yang akan kita serap di malam hari ini dari guru-guru kita insya Allah akan kita dapatkan dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari dua orang guru kita, dari Babe Zamil Az-Zaini. Assalamualaikum Babe, apa kabar di malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibah, alhamdulillah semakin sukses mulia. Masya Allah, seger banget deh kelihatannya malam hari ini ya. Padahal belum mandi ya. Masya Allah. Dan yang kedua, pada malam hari ini kita juga dibersama oleh guru kita, Pak Faiz. Di manakah Pak Faiz? Alhamdulillah, Masya Allah Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah limpah curahkan untuk guru-guru kita semua yang insya Allah di malam hari ini juga akan menebarkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Feel the divine love, umroh dengan sepenuh cinta. Masya Allah. Bapak yang Allah muliakan, tentu saja hadir ke Tanah Haram merupakan impian kita semua. Tidak ada seorang mukmin yang tidak menginginkan untuk bisa dihadirkan oleh Allah di Tanah Haram, di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan bisa jadi di malam hari ini, di antara yang hadir, ada yang pernah hadir di Tanah Haram, berumroh bersama keluarga misalnya atau sendirian. Bolehlah kita akan coba sharing sebentar. Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Pengalaman apa sih yang didapatkan? Atau kesan apa yang hadir ketika melaksanakan umroh di Tanah Suci? Boleh kita sharing sebentar ya. Izin Babe dan Papa Iz, kita akan mencoba mendengarkan satu di antara sekian banyak yang hadir di malam hari ini. Dari sekitar 128 orang yang hadir. Sudah ada yang raise hand ternyata. Silakan Mbak Lina Ari. Silakan Mbak Lina Ari. Sudah raise hand dan ingin sharing kepada kita tentang apa yang didapatkan. Yang paling berkesan itu, maaf saya nggak membuka kamera nih. Salam kenal, saya Parlinari Pujianti dari Surabaya. Surabaya, monggo silakan. Pengalaman yang paling berkesan ketika datang ke Baitullah itu waktu di Raudhah. Kalau untuk yang perempuan itu ya, itu sangat berkesan sekali. Diberikan kesempatan untuk di sana. Kemudian kalau perempuan mungkin waktunya nggak bebas soalnya, jadi butuh perjuangan. Itu yang di Madinahnya. Kemudian kalau yang di Masjidil Haram itu ketika kita bisa bersentuhan dengan multazam, itu luar biasa sekali. Itu keajaiban saya bisa bersentuhan dengan multazam itu. Dan alhamdulillah dengan saya memegang multazam itu ada banyak doa yang diijabah. Luar biasa di situ. Itu sih pengalaman saya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Lina Hari, mudah-mudahan seluruh harapan dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayangkan oleh kita yang
qadarullah sudah pernah diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir ke Tanah Haram, bisa hadir di Raudhah, kemudian bisa tawaf, mengelilingi tawaf, taat, sujud. Ya Allah ya Rabb. Maka mudah-mudahan siapapun yang pernah hadir, Allah izinkan kembali untuk bisa kembali hadir, menikmati hidangan terbaik yang Allah berikan Tanah Haram. Bolehlah satu lagi. Amin. Rabbal alamin. Para bapak sekarang silakan. Para bapak yang pernah hadir ke Tanah Haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan? Darhamsyah. Masya Allah, Pak Dar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, jadi saya sudah umroh. Pertamanya umroh, kemudian haji, dan alhamdulillah dulu itu kaki, dan bertahun-tahun tidak sembuh dengan berbagai macam dokter ahli kulit, karena memang sangat sensitif. Dan di depan Baitullah saya berdoa, mudah-mudahan ya Allah sembuhkan kaki saya, telapak kaki saya yang pecah itu. Nah, alhamdulillah saya pulang dan sampai sekarang ya alhamdulillah sudah baik. Jadi itu salah satu berkah ya yang saya rasakan dengan berdoa di depan Ka'bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda Pak Darhamsyah yang sudah menceritakan keajaiban yang Allah berikan. Tentu saja Babe izin nih, meskipun saya sebagai host malam hari ini, izin juga sedikit sharing tentang apa yang saya alami. Qadarullah Babe, saya dulu juga sama bareng dengan Babe ibadah haji, dan saya mendapatkan pesan cintanya Pak Faiz. Allah takdirkan ibu saya harus meninggal pada saya sedang ibadah haji, dan ibu saya meninggal di tanah air ini. Dan saya masih ingat ketika pada saat ba'da subuh, pada saat ibu saya dikuburkan, kemudian saya melihat prosesi itu semua, saya nangis, Pak Faiz, sejadi-jadinya meluapkan doa-doa saya. Dan qadarullah ketika saya mencoba tawaf, ya, saya melihat seluruh perempuan yang hadir ketika tawaf itu seperti ibu saya semuanya. Saya bilang sama ya Allah, terima kasih atas cintamu pada saya sekarang. Bisa menikmati hadir ke Tanah Haram ini, bisa melihat wajah-wajah perempuan yang engkau misilkan seperti ibu saya. Engkau gambarkan ibu saya berada di samping saya meskipun beliau hari ini sudah kembali ke haribaanmu. Dan saya betul merasakan bahwa Allah sangat mencintai saya. Masya Allah. Dan tentu saja banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang juga dirasakan oleh seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini. Oleh Babe, oleh Pak Faiz, dan oleh semua yang pernah diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir ke Tanah Haram. Dan insya Allah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan keberkahan yang Allah titipkan kepada guru-guru kita. Bagaimana sih sebetulnya harapan ini bisa diwujudkan dengan caranya Allah, dengan maunya Allah, dan tentu saja atas ikhtiar dan doa yang maksimal yang kita lakukan. Kira-kira ikhtiar apa yang mampu mengantarkan kita agar bisa hadir ke Tanah Haram? Kira-kira doa seperti apa yang bisa kita maksimalkan agar Allah mengizinkan, dengan izinnya Allah, bisa menikmati Tanah Haram? Dan untuk sesi yang pertama ini, kita akan dengarkan dengan baik, kita akan simak dengan penuh seksama ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Babe Jamil Az-Zaini. Monggo silakan, Be. Turun, Abah, Ipang. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum
dilanjutkan. Mari kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan kita diundang menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi tamunya, dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya, karena bagi Allah itu amat mudah untuk mengundang kita menjadi tamunya. Sebelum kemudian kita berdoa, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang menguasai alam semesta, malam hari ini kami bermohon kepadamu, jadikan kehadiran kami di malam hari ini sebagai amal soleh kami di sisimu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, jadikan acara malam hari ini sebagai pintu untuk kami menjadi tamumu, ya Allah. Agar kami bisa bersujud di Baitullah, agar hamba bisa berdoa di depan multazam, agar hamba bisa tawaf, bisa sa'i, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya Allah. Dan juga tentu mengingat perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, mampukan hamba untuk bisa pergi ke tanah suci, mampukan hamba untuk bisa menjadi tamumu, mampukan hamba untuk berziarah di makam kekasihmu, dan mampukan hamba mengajak orang-orang yang hamba cintai untuk menjadi tamumu, untuk berdoa bersama, untuk bersujud bersama di rumahmu, di Masjidil Haram, ya Allah, di Masjid Nabawi, ya Allah. Hamba rindu diundang menjadi tamumu, ya Allah. Hamba rindu diundang menjadi tamumu, ya Allah. Hamba berharap diundang menjadi tamumu, ya Allah. Untuk mendapatkan cintamu, ya Allah. Untuk mendapatkan rahmatmu, ya Allah. Untuk mendapatkan kasih sayangmu, ya Allah. Bantu hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Bimbing hamba. Dan jadikan hamba tamumu. Jadikan hamba orang yang engkau undang hadir ke rumahmu. Kabulkan doa hamba, ya Allah. Kabulkan doa hamba, ya Allah. Kabulkan doa kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, saya mungkin akan sharing ya, supaya kemudian kita makin mantap dan mungkin mudah-mudahan kita diundang oleh Allah. Jadi tahun 2018 saya mengadakan survei kecil-kecilan gitu ya. Mungkin saya tayangkan ya, survei kecil-kecilan itu kayak apa gitu ya, hasilnya gitu. Apa sih yang menjadi ketakutan kaum muslimin ya? Dan ini surveinya sengaja di kalangan komunitas muslim gitu. Majelis taklim, aktivis pengajian gitu. Ternyata mereka semua punya 7 ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah hidupnya miskin dan hidupnya berantakan. Jadi ternyata orang-orang yang aktif di dalam dakwah, aktif di dalam beribadah kepada Allah tetap juga takut miskin dan takutnya hidupnya berantakan. Yang kedua, takut tidak diampuni dosanya. Ya, ada orang-orang yang merasa dia pernah berbuat maksiat, dia pernah melakukan dosa gitu, dan itu dia khawatir tidak diampuni dosanya. Dan kemudian yang ketiga adalah khawatir tidak masuk surga juga, ya. Dan kemudian yang keempat adalah tidak dikabulkannya doa. Jadi banyak orang, banyak kaum muslimin ternyata khawatir tidak dikabulkannya doa. Dan kemudian yang berikutnya tidak mendapat syafaat dari Rasul, tidak mendapat rahmat, dan yang ketujuh ternyata tidak cukupnya amal soleh, ya. Atau dengan kata lain, amal salahnya lebih banyak dibandingkan amal solehnya, sehingga timbangannya lebih berat ke amal salahnya dibandingkan amal solehnya. Nah,
Ini kira-kira 7 ketakutan ya, yang saya survei dulu tahun 2018 ya. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Apa sih yang kemudian paling ditakutkan oleh kaum muslimin ya? Tentu ini surveinya waktu itu hanya di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Ini kira-kira. Nah, pertanyaannya ya, menarik nih. Ibadah apa yang mampu jawab 7 ketakutan itu? Ada 7 ketakutan, ternyata ada ibadah yang mampu menjawab 7 ketakutan itu. Kira-kira ibadah apa itu? Ternyata Bapak dan Ibu, menarik ya. Ternyata ibadah yang mampu menjawab 7 ketakutan itu adalah, ini dia. Apa? Pergi ke tanah suci, menjadi tamunya Allah. Ya. Ternyata kita pergi ke tanah suci, menjadi tamunya Allah, mampu menjawab 7 ketakutan itu. Ajaib juga ya. Ya, waktu itu saya melakukan survei begitu, kira-kira jawabannya apa gitu ya. Kemudian saya cari-cari, ya ternyata 7 itu bisa tuntas ya. Bisa terjawab kalau kita pergi ke tanah suci, kalau kita menjadi tamunya Allah. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu yang ada di sini, Pak Jamil, utang saya mungkin masih banyak, atau ekonomi saya nggak cukup. Gimana Pak? Gitu. Saya ingin mengatakan, ingin menegaskan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin menjadi tamunya Allah, jangan lihat, wah aku uangnya nggak cukup, penghasilanku nggak cukup, ya gajiku nggak cukup. Yang perlu kemudian kita kedepankan dulu adalah ya kita terpanggil dulu untuk menjadi tamunya Allah. Kita ingin banget bermohon kepada Allah ya agar kita dipanggil menjadi tamunya, agar kita diundang menjadi tamunya. Maka nanti akan berlaku ini. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Camkan baik-baik, boleh dipotret nih. Terus dibuat status gitu ya, bahwa Anda ingin pernah pergi ke tanah suci, ya Allah, memang aku mungkin secara ekonomi belum mampu, tetapi aku ingin memampukan hati Allah, ya, untuk kemudian Engkau panggil aku menjadi tamumu. Ya, kata-kata ini silahkan dicamkan baik-baik. Mungkin bisa di mute ya, yang ini. Sekali lagi, gimana? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Yuk kita ulangi pelan-pelan. Dalam hati masing-masing. Allah tidak memanggil orang yang mampu. Banyak orang yang mampu, yang duitnya banyak. Saya kenal banyak pensiunan, uangnya banyak, tabungannya banyak, depositonya banyak. Tapi sampai sekarang belum pergi ke tanah suci. Karena memang Allah tidak memanggil orang yang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Insya Allah. Nah, maka yuk semuanya kita pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena insya Allah 7 ketakutan ini akan terjawab nih. Ada orang yang takut miskin, hidup berantakan, tidak diampuni dosa, tidak masuk surga, tidak dikabulkannya doa, dan kemudian tidak mendapat syafaat, tidak mendapat rahmat, tidak dicukupkan amal soleh, ternyata akan dijawab. Kalau kita pergi ke tanah suci, kita lihat nih. Poin 1, 2, 3, ya, miskin, takut miskin, ya, takut hidupnya berantakan, tidak diampuninya dosa, tidak masuk surga, insya Allah akan terjawab kalau pergi ke tanah suci. Mana ini dalilnya nih? Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita rajin ke tanah suci, insya Allah nggak akan miskin. Karena itu akan menghilangkan kemiskinan. Dan juga menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan di dalam hadis lain dikatakan apa? Umroh sampai umroh berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi insya Allah kalau kita menjadi tamunya Allah, ya kalau nunggu haji lama, ya sekarang umroh dulu. Insya Allah itu akan menghilangkan 3 yang di atas ini. Insya Allah Bapak dan Ibu akan kaya, Bapak dan Ibu hidupnya akan dimuliakan oleh Allah, tidak berantakan. Ya. Dan kemudian apa? Dan kemudian insya Allah diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan yang berikutnya apa? Ternyata insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang janji Allah. Ya. Allah tidak mungkin ingkar janji.
Ya, maka yuk kita pergi ke tanah suci supaya makin kaya, supaya makin hidupnya teratur, tidak berantakan, diampuni dosa kita, dan insya Allah menjadi jalan untuk masuk surga. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah insya Allah kalau kita pergi ke tanah suci dikabulkan doa. Kenapa? Karena di tanah suci banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Tadi waktu di awal ada sharing pengalaman kan, ya. Ternyata berdoa menyentuh multajam, kemudian berdoa dikabulkan. Sama Bapak dan Ibu. Waktu saya bisnisnya bangkrut, ada yang menasihati sama saya, jangan-jangan kamu kurang hormat sama orang tua, jangan-jangan kamu menyakiti orang tuamu, ya, sehingga kemudian bisnismu bangkrut, ya. Saya dulu pernah punya perusahaan Bapak Ibu 11 ya, bangkrut 12 ya. Punya 11 bangkrut 12 ya. Karena ada teman saya yang tugasnya menyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain, begitu perusahaan saya tutup dia ikut tutup. Begitu saya perusahaan bangkrut, teman-teman saya nasihatinya bukan kamu nggak jago bisnis sih, bukan. Jangan-jangan kamu punya dosa sama orang tuamu, jangan-jangan kamu tidak bisa membahagiakan orang tuamu. Maka tanyakan kepada orang tuamu, ya, kira-kira apa harapan yang ingin dipenuhi oleh orang tuamu, ya. Maka kemudian saya pulang ke Lampung dan kemudian saya bertanya kepada bapak saya, Pak, apa yang paling Bapak impikan dalam hidup ini? Apa jawaban bapak saya? Ya. Beliau menjawab, Bapak sudah tidak mengimpikan apa-apa lagi. Nah, semua keinginan Bapak sudah tercapai. Anak-anak Bapak sudah kemudian pada jadi sarjana. Ya. Bahkan ada yang S2. Padahal kita dulu keluarga miskin. Bapak sudah merasa berhasil mengantarkan kalian semua. Tapi pasti Bapak ada permintaan. Apa sih yang paling diharapkan? Ya, kalau itu yang kamu tanya, yang paling Bapak harapkan dalam hidup, Bapak ingin bersujud di depan Ka'bah. Bapak ingin bersujud di depan Ka'bah sebelum Bapak meninggal, nih. Waktu itu saya kaget, ya. Bisnis lagi bangkrut, utangnya lagi banyak, ya. Dan kemudian jual rumah, jual tanah, masih punya utang gitu. Tiba-tiba Bapak minta diberangkatkan haji. Ya Allah, gimana ini ceritanya ya Allah? Ya. Teman saya bilang, kalau kamu ingin menghajikan orang tua nggak boleh. Kalau kamu belum haji, lu terus gimana dong? Saya ingin menghajikan orang tua ini. Ya nggak boleh kalau kamu belum haji. Terus gimana? Ya minta sama Allah. Maka kemudian saya minta sama Allah. Padahal utangnya masih banyak tuh. Ya, gimana mau haji utangnya banyak, kan seharusnya udah lunas dulu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, tahun 2005 ada yang memberangkatkan haji saya. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang membiayai. Ya, ini saya paling kanan ini. Ini waktu itu saya berangkat masih dalam kondisi utangnya banyak. Tapi ada yang bayarin. ONH plus lagi, dibimbing sama Profesor Didin Habibudin. Ya. Tiba-tiba ada teman saya datang, Mas Amil, mau haji nggak? Ya maulah. Tapi saya utangnya lagi banyak. Kan harusnya melunasi utang dulu. Enggak, ini ada yang biayai. Udah dibayarin, ONH plus. Akhirnya saya berangkat ke tanah suci. Ya. Dan di tanah suci, doa saya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jangan kau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum dia bersujud di tempat ini, sebelum dia bersujud di depan Ka'bah ini, sebelum dia bersujud di Masjidil Haram ini. Ya. Itu doa saya. Maka kemudian doa yang lain boleh lupa, tapi doa yang itu tidak lupa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum ia bersujud di tempat ini, ya Allah. Aku mohon, ya diundanglah kedua orang tuaku menjadi tamumu, ya Allah. Maka pulang dari Mekah, ya, saya cari duit ke sana kemari. Begitu uangnya sudah terkumpul, saya bilang sama bapak saya, Pak, insya Allah berangkat haji. Siapa Mil? Sendirian. Kata bapak saya, moh. Nggak mau. Lu kenapa, Pak? Bapak sama mama hidup susah bareng-bareng. Maka kalau seneng bareng-bareng. Kalau bapak harus berangkat haji, harus sama mama. Lah, bapak nggak ngomong. Lah, kamu juga nggak nanya. Saya cari duit lagi ke sana kemari, ya. Dan akhirnya terkumpullah, ya. Dan akhirnya bapak dan ibu saya berangkat haji. Dan ketika syukuran yang hadir itu sekitar 4.000 orang nih, ya. Karena di kampung saya yang berangkat haji waktu itu baru bapak dan ibu saya. Bapak saya senangnya luar biasa. Mil, kita menyediakan makanan hanya untuk sekitar 2.000 orang. Ini yang datang ke 4.000, cukup enggak ya, Mil? Ya, insya Allah kalau dilindungi Allah, insya Allah cukup.
Bapak dan Ibu, yang hadir sekitar 4.000, tapi undangan makanan yang disediakan sekitar 2.000, tapi cukup Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya Bapak saya berangkat ke Tanah Suci, ya. Sebagai seorang anak tentu kangen, gitu ya. Dan ketika saya telepon, Bapak saya nggak pernah ngangkat. Bapak saya kalau saya telepon selalu ngasih nada ini. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu. Segala puji dan kuasa untuk-Mu. Setiap saya telepon, saya hanya dikasih nada dering, nggak pernah diangkat. Saya telepon lagi, dikasih nada dering ini lagi. Saya telepon, dikasih nada dering ini lagi. Sehingga saya telepon temannya. Begitu saya telepon temannya, Pak, kemana Bapak saya? Apa jawabannya? Bapak sampean itu marah sama sampean. Maka kalau ditelepon nggak pernah diangkat. Lu kenapa marah? Bapak sampean baru tahu bahwa sampean punya banyak hutang. Jadi setiap sholat di sini, setiap berdoa, doanya adalah apa? Ya, supaya hutang sampean itu dilunasi sama Allah. Kalau tahu bahwa sampean punya banyak hutang, Bapak dan Ibu Mas Jamil nggak akan mau berangkat haji. Lebih baik untuk melunasi hutang. Loh, siapa yang ngasih tahu? Loh, saya juga nggak tahu. Siapa yang ngasih tahu saya punya hutang? Ya nggak tahu. Tapi kemudian setelah tahu itu, bapaknya sampean, kata dia, selalu berdoa di depan Ka'bah itu, ya Allah, lunaskan hutang anakku, lunaskan hutang anakku. Dan dia tidak mau nerima telepon dari sampean, takut dia marah, sehingga hajinya batal. Dia nanti berpesan, mau ditelepon kalau sudah sampai Madinah. Begitu ibadah hajinya sudah selesai, dari Mekah pindah ke Madinah, saya telepon, baru, Pak, kok nggak pernah diangkat sih? Aku nelpon apa aja? Bapak marah sama kamu. Udah nggak usah telepon-telepon. Dan begitu pulang dari Tanah Suci, maka di Lampung, di asrama haji, langsung saya sambut. Begitu saya sambut, apa ucapan Bapak saya? Mil, Bapak sudah melihat Ka'bah, Mil. Bapak sudah sujud di depan Ka'bah, Mil. Bapak sekarang ikhlas, Bapak sekarang ridho. Mau dicabut nyawanya sama Allah, hari ini Bapak ridho. Bapak sudah melihat Ka'bah, Bapak sudah bersujud di depan Ka'bah. Semua keinginan Bapak sudah terpenuhi. Apa yang kemudian dia tanyakan? Utangmu sudah lunas belum? Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Begitu Bapak saya tanya begitu, saya baru sadar. Ternyata hutang saya sudah lunas. Ya Allah, iya lunas. Loh kok bisa ya lunas? Ternyata doa Bapak saya itu makbul. Selama Bapak saya di Tanah Suci, tiba-tiba ada yang datang kepada saya, Mas Jamil, mohon maaf ya. Kenapa? Selama ini saya berprasangka buruk sama Mas Jamil. Ini setelah diaudit bisnis Mas Jamil, bukan salah Mas Jamil. Ya, maka hutang Mas Jamil 475 juta lunas. Ada yang datang lagi, Pak Jamil, 200 juta lunas. Hutang saya lunas, Bapak Ibu. Menurut saya itu adalah doa orang tua saya. Karena saya dapat cerita dari temannya bahwa setiap berdoa, yang doa utama itu lunaskan hutang. Dan begitu dia mendarat di Lampung, keluar dari mendarat atau keluar dari asrama haji di Lampung, begitu saya peluk, dia menyatakan yang tadi, dan pertanyaan pertama adalah, hutangnya udah lunas belum? Dan alhamdulillah lunas, Bapak Ibu. Maka saya yakin bahwa di Tanah Suci itu doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ke Tanah Suci, karena doa-doanya dikabulkan oleh Allah, saya selalu mengajukan proposal hidup di Tanah Suci. Kenapa sih saya milih umrohnya itu bulan Januari? Karena itu proposal yang saya ajukan untuk 1 tahun ke depan. Ya Allah, 1 tahun ke depan inilah hidup yang akan saya tempuh, ya Allah. Saya tulis nih, saya buat buku, Tuhan inilah proposal hidupku, diterbitkan Gramedia, alhamdulillah bestseller. Saya memberikan bagaimana cara membuat proposal hidup. Untuk acara Agustusan, untuk acara peringatan di kampung, atau kepanitiaan di kantor, kita aja buat proposal hidup. Kenapa untuk hidup kita yang lebih panjang kita nggak buat proposal hidup? Dan proposal itu saya ajukan di hadapan Allah, di depan multajam. Kadang saya berdoa, ya Allah, inilah jalan hidup yang akan saya tempuh.
Kalau dengan ini engkau semakin menyintaiku, bantu aku ya Allah. Namun kalau dengan ini engkau murka kepadaku, berilah petunjukmu kepadaku ya Allah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, semua proposal yang saya ajukan di Tanah Suci atas izin Allah tercapai. Makanya saya kalau umroh milih bulan Januari, kalau nggak bulan Ramadan. Bulan Januari waktu mengajukan proposal untuk kehidupan saya setahun ke depan. Ya. Dan selain itu bulan Januari itu juga dingin, nggak terlalu panas gitu. Maka saya ngajak juga nih Bapak dan Ibu, kalau mau puasa, kalau mau ke Tanah Suci, yuk Januari bareng-bareng dengan saya dan Pak Faiz, tanggal 11 Januari. Sekaligus buat proposal hidup. Pak, saya nggak tahu caranya. Saya ajarin bagaimana mengajukan proposal hidup itu, diajukan ke hadapan Allah, di depan multajam, dan di tempat doa-doa yang mustajab. Karena di Mekah itu, maupun di Madinah, banyak tempat yang mustajab untuk berdoa. Oke? Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bukan hanya insya Allah kita tidak miskin, hidupnya teratur kalau kita ke Tanah Suci. Insya Allah dosanya diampuni, janji Allah. Insya Allah masuk surga. Dan insya Allah doanya dikabulkan. Maka jangan lupa buat proposal hidup. Jadi 4 ini sudah terjawab, Aba Ipang. Ya. Ya. Dan yang kelima, Pak. Yang kelima, ternyata apa? Insya Allah mendapat syafaat kita. Kenapa? Karena walaupun mungkin ziarah ke makam Nabi itu bukan rukun umroh. Ya, bukan wajib umroh juga, tapi siapapun yang berkunjung umroh biasanya pasti berziarah ke makam Nabi. Ya, dan Nabi sudah menjanjikan, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Bapak dan Ibu ingin mendapat syafaat. Kalau ingin mendapat syafaat, ayo kita berziarah ke makam Rasul. Di dekat Raudhah, ya, di Madinah. Ya. Kita bisa menyapa, memberikan salam kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapat syafaat. Ini janji Rasulullah. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib bagiku mendapatkan syafaat. Ya. Maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat. Dan itu berarti Bapak dan Ibu, Aba Ipang, 4 sudah terjawab nih. 5 malah ya. Insya Allah tidak akan miskin. Ya, insya Allah diampuni dosanya. Insya Allah masuk surga. Insya Allah dikabulkan doanya. Dan insya Allah mendapat syafaat. Dan yang ke-6 itu mendapat rahmat. Dari mana dalilnya? Dijelaskan. Rahmat Allah setiap hari turun ke Baitullah. Sebanyak 120 rahmat. Maka saran saya, ya, rajin tawaf ya. 60 rahmat untuk orang yang bertawaf, ya. 40 orang untuk yang sholat, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Maka ketika kita di Tanah Suci, pastikan kita tawaf. Karena tawaf itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Tawaf itu tidak bisa dilakukan di tempat lain. Hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Ya. Kalau saya dibimbing sama guru saya kemarin, daripada kamu baca Quran, kalau baca Quran kamu bisa di Indonesia, bisa di pesawat, bisa di bis. Tapi kalau tawaf, hanya bisa di Masjidil Haram. Maka pastikan setiap hari bertawaf. Dan kalau kemudian tawaf, 60 rahmat akan turun. 40 rahmat kepada orang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah, melihat saja. Dapat rahmat itu. Dan ini anak saya. Menurut saya dia dapat rahmat di sana ya. Kenapa? Karena waktu sa'i, dia hampir nggak kuat itu. Ya Allah, kenapa aku kok nggak kuat sa'i ini ya Allah? Padahal aku itu sehat ya Allah. Ya. Maka setelah selesai ibadah umroh, ya sudah tahallul gitu, sa'inya hampir nggak kuat, saya bopong dia, akhirnya dia mandi sampai hotel, ya kebetulan waktu itu kami nginep di Jam-Jam Tower, ya mandi, habis mandi dia ke depan multajam, dia mengadu, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, kenapa aku sehat ini tapi tawaf nggak sanggup, kenapa aku di Tanah Suci ini kalau baca Quran ngantuk, kenapa kalau aku di Tanah Suci ini kok ibadahnya malas, kenapa, beri petunjuk aku ya Allah. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pulang dari Tanah Suci, anak saya ini sedang mengurus imigrasi Jerman, karena beliau memang suka Jerman dan memang sekarang juga tinggal di Jerman. Ternyata ada orang yang mendatangi beliau. Nah, kamu ditungguin jin turunan. Jadi kalau masih dipelihara kamu nggak akan nikah gitu. Apaan sih ini orang? Kepo amat gitu. Dan proses-proses selanjutnya terjadi, ternyata anak saya ini punya apa? Jin turunan, Siliwangi ya. Jadi istri saya itu dari keluarga Ningrat lah ya, di jalur Sunda gitu.
ternyata setelah diteliti, nenek moyangnya itu pernah melakukan perjanjian dengan Siliwangi, sehingga kemana-mana diikutin macan dua nih anak saya ini. Sehingga kemudian ibadahnya nggak khusyuk. Maka kemudian setelah itu diruqyah dan kemudian alhamdulillah tidak ada jin, tidak ada macan lagi yang ngikutin. Serem juga kan, ngikutin macan kemana-mana itu ya. Tuh, menurut saya alhamdulillah kayaknya dapat rahmat dari situ. Ya, jadi sudah 6 nih, ya. Tinggal satu lagi nih. Apa satu lagi? Satu lagi adalah tidak cukup amal solehnya. Ya. Lebih banyak amal salahnya gitu. Maka nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Ibadah di tanah suci dilipat gandakan dari 1000 kali hingga 100.000 kali. Itu berarti berapa? 10 juta %. Mana janjinya? Ya, ini kan janjinya. Ya, Rasulullah berjanji. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Ya, itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Jadi kalau kita hitung asumsinya ini ya, asumsinya kita 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Padahal kita nggak 3 hari ya, ada yang 4 hari. Kan kita totalnya 9 hari biasanya, perjalanan berangkat, perjalanan pulang. Ya, sehingga kemudian jumlahnya yang di sana 7 hari. Biasanya kalau orang yang ada itu yang seneng ya, oh kita alhamdulillah transit dulu di Oman, transit dulu di mana, itu biasanya harganya murah Pak, supaya kemudian mengurangi menginapnya di Mekah atau di Madinah. Ya. Kalau saran saya lebih baik yang langsung ke Madinah atau langsung ke Jeddah ya, sehingga kemudian ibadah kita lebih lama 1 hari, tidak sempat nginap di transit gitu. Maka berarti 7 hari ini yang saya hitung asumsinya 6 hari nih. 3 di Masjidil Haram ya, dan 3 kemudian di Masjid Nabawi. Ya. Sholat di Masjid Haram itu 3 hari, setara dengan 822 tahun. Sudah saya hitung. Sholat masjid di Nabawi, ya itu setara dengan 8 tahun kalau kita 3 hari selalu ke masjid. Berarti untuk sholatnya saja, totalnya itu 830 tahun dari sholat wajib saja. Belum kalau kita banyak sedekah, belum kalau kita sholat sunnah, belum kalau kita baca Quran, berarti sudah bisa ribuan tahun. Ya, maka sungguh beruntung kalau kita bisa pergi ke tanah suci. Maka Bapak dan Ibu, insya Allah 7 ketakutan ini terjawab. Kalau kita pergi ke tanah suci, insya Allah kita tidak akan miskin. Insya Allah hidup kita nggak akan berantakan. Insya Allah kemudian dosa kita diampuni, berprasangka baik sama Allah. Dosa kita diampuni. Dan kemudian yang berikutnya, insya Allah kita masuk surga. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, doa-doa kita dikabulkan. Apalagi doanya di tanah suci. Ya. Dan kemudian insya Allah ya kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah, ya, kemudian kita akan mendapat rahmat, dan kemudian amal soleh kita insya Allah cukup untuk menghadap kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat wajah Allah, untuk kita bisa memeluk Rasulullah, untuk bisa kita berkumpul di surga. Maka Bapak dan Ibu, umroh biasa bisa menghilangkan 7 ketakutan. Apalagi bila umrohnya dipenuhi rasa cinta yang mendalam kepada Sang Maha Kekasih. Bagaimana umroh yang mendalam kepada Sang Maha Kekasih? Cintanya begitu dalam kepada Sang Maha Kekasih. Sahabat saya, guru saya juga, Mas Faiz akan menjelaskan bagaimana sih umroh dipenuhi dengan cinta. Kalau saya tadi umroh yang biasa, ternyata sudah ada 7 manfaat, ya, 7 menjawab 7 ketakutan. Apalagi kalau disertai dengan cinta yang mendalam kepada Sang Maha Kekasih. Insya Allah umrohnya jauh lebih powerful. Insya Allah dampaknya jauh lebih eksponensial, dan insya Allah kehidupan kita bisa tumbuh jauh lebih baik dibandingkan hari ini, karena hidup kita sudah dicintai Allah, hidup kita sudah menjadi kekasih dari Sang Maha Kekasih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Babe, luar biasa. Apa yang disampaikan Babe Jamil malam hari ini sungguh sangat menginspirasi kita. Ternyata kalau saya boleh jujur, Be, sebetulnya bukan 7 ketakutan, Be. Mungkin masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lain yang hadir di jiwa-jiwa kita pada saat sekarang. Dan yang paling sangat kita khawatirkan adalah takut kalau kemudian kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling sangat mengerikan. Nah, kira-kira apa sih ikhtiarnya dengan umroh yang nanti akan dilakukan agar kemudian Allah semakin cinta sama kita? Meskipun bisa jadi
Manusia tidak mencintai kita, tapi yang paling kita harapkan, yang paling terpenting adalah cintanya dari Sang Maha Kekasih. Dan insya Allah guru kita, Pak Faiz, akan mengantarkan bagaimana kemudian umroh yang dilakukan. Umroh yang sepenuh cinta, mampu menghadirkan cintanya Allah, Zat yang maha segala-galanya. Pak Faiz, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Jamil menyampaikan ada 7 hal, 7 ketakutan banyak umat Islam yang mudah-mudahan dengan umroh itu Anda akan hilang semua 7 ketakutan itu. Anda mendapatkan 7 hal yang menjadi penawar dari 7 ketakutan. Dan saya hanya menambahi 1 lagi, yaitu mudah-mudahan ketika Anda umroh dan niatnya benar, Anda mendapatkan yang ke-8, yaitu mendapatkan cintanya Allah. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu dari semua ini adalah untuk mendapatkan cintanya Allah. Banyak orang ketika umroh udah cukup puas dengan mungkin mendapatkan apa yang dia inginkan, which is good, itu bagus. Cuman Bapak Ibu, saya sarankan Anda maju lebih jauh ya, atau lompat lebih tinggi. Tidak hanya mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi juga meraih yang paling tinggi adalah cintanya Allah. Nah, ini mungkin yang menjadi pembeda utama umroh yang mau kita adakan di 11-20 Januari nanti. Tahap pertama adalah kita ingin Bapak Ibu yang punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, punya doa-doa yang sudah lama Anda bisikkan pada Allah, tapi kok sepertinya kok nggak dijawab. Mudah-mudahan di sanalah Anda mendapatkan jawabannya. Itu tahap pertamanya. Tahap keduanya, mudah-mudahan Anda bisa lompat lebih tinggi lagi. Selain mendapatkan apa yang Anda inginkan, semoga Anda juga mendapatkan cintanya Allah. Nah, bagaimana umroh yang bisa mendapatkan cintanya Allah ya? Ini kita perlu meneladani Nabi Ibrahim. Karena semua ritual umroh dan haji itu, Bapak Ibu, itu adalah mengulang kisah cintanya Nabi Ibrahim pada Allah. Dan tema utama kisah cinta keluarga Ibrahim ini adalah kepasrahan total pada Allah. Maka kalau kita ingin meneladani beliau, maka kita perlu berempati dengan suasana hati beliau dan keluarganya. Ketika mendapatkan perintahnya Allah, dan akhirnya apa yang beliau lakukan itu menjadi kita tiru. Doa beliau itu kan, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya buah tutur yang baik, yang indah bagi generasi-generasi setelah saya. Dan itu diijabah oleh Allah bukan hanya sebagai buah tutur, tapi juga Allah bikin syariat umroh haji itu salah satunya menghormati beliau. Kita meneladani beliau. Sa'i, minum zam-zam, itu mungkin salah satu yang sunnahnya mungkin ya. Kemudian apalagi tawaf, dan hampir semuanya. Nah, kita perlu merasakan itu, Bapak Ibu. Jadi banyak orang ketika umroh atau haji itu ya dapat semacam pengalaman batin, pengalaman spiritual di sana, tapi seringkali nggak bertahan lama itu. Keluhan yang saya terima dari banyak orang, iya Pak, saya merasakan itu kangen, tapi kok begitu sampai ke balik ke Indonesia kok kayaknya itu luntur.
Atau ada juga orang yang bisa mendapatkan Pak yang saya inginkan gitu ya. Ya itu bagi saya bonus. Tapi kalau Anda belum dapat yang ini Bapak Ibu, menurut saya Anda kehilangan the biggest part of the show gitu ya. Karena kalau menurut saya Bapak Ibu, kurang apa kita kalau mendapatkan cintanya Allah? Dan dapat apa kita kalau kehilangan cintanya Allah? Mendapatkan apa yang Anda inginkan itu sangat bagus, oke, bikin kita bahagia, tapi mendapatkan cintanya Allah itu adalah the biggest part of the show. Jadi bagian terpenting dari umroh dan haji itu. Untuk begitu kita perlu berempati, meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu, ini saya kira kalau nanti Anda memang berangkat umroh dengan kami, itu niatnya ditata. Niatnya diluruskan. Pertama, Bapak Ibu, kita mungkin cerita dulu bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau tiba-tiba setelah berdoa bertahun-tahun ingin punya anak, ditahan sama Allah. Sampai mungkin setelah puluhan tahun berdoa dikasih anak, Nabi Ismail. Begitu punya anak, masih bayi, diminta meninggalkan anaknya. Anda bisa bayangkan nggak betapa hancurnya hati beliau ketika lagi seneng-senengnya sama bayi yang ditunggu puluhan tahun, begitu lahir disuruh meninggalkan. Dan disuruh meninggalkan bukan ditinggalkan di rumah yang nyaman, Bapak Ibu, tapi di sebuah gurun pasir yang nggak ada orang lain selain beliau, nggak ada life support yang cukup, artinya air dan lain-lain, ini serba langka gitu. Bagaimana beliau meninggalkan istri dan anaknya di tengah lingkungan yang sangat mungkin berbahaya ya. Tapi itu tetap aja beliau lakukan. Nah, jadi pertama umroh sepenuh cinta itu, kepasahan total itu kita wujudkan dengan apa? Kita siap meninggalkan apapun yang kita cintai menuju Allah, demi menuju Allah. Makanya tradisinya ketika orang berangkat haji, berangkat umroh itu kan yang mau berangkat itu seperti meninggalkan keluarganya, bisnisnya, hartanya untuk dipasrahkan sama Allah. Itu berarti mencontoh Nabi Ibrahim walaupun cuman kecil. Karena Nabi Ibrahim itu meninggalkan yang sangat dicintainya, yang sangat ditunggu-tunggu, tiba-tiba ditinggalkan dengan resiko bisa mati kalau ditinggalkan. Tapi itu pun beliau tinggalkan. Jadi latihan untuk non-attachment, tidak melekat pada apapun. Itu yang pertama. Ketika beliau mau pergi itu isinya ya nangis, Ibu Hajar ini. Ibrahim, ketika pamit saya harus pergi, apa-apaan ini? Saya masih nyusuin bayi saya, kenapa kamu pergi? Kamu nggak takut kami susah di sini? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Cuman bisa nangis. Nggak bisa memandang wajah istrinya karena nggak tega. Akhirnya beliau jalan aja sampai di pojokan Ka'bah, isinya teriak, Ibrahim, apakah ini perintahnya Allah? Dan beliau cuma bisa mengangguk. Dan begitu isinya tahu itu perintahnya Allah, beliau langsung bilang, oh ya sudah, kalau gitu pergilah. Nanti kami biar bersama dengan Allah. Nah itu pelajaran kedua, Pak Ibu. Anda rela ditinggal apapun dan siapapun, asal ditemani sama Allah. Siap nggak? Kalau tadi kan meninggalkan, ini Anda ditinggal. Beberapa orang itu begitu takut ditinggal orang yang dia cintai. Beberapa orang itu takut ditinggal hartanya, ditinggal bisnisnya, bangkrut, ditinggal kesehatannya, takut menderita. Kalau Anda ingin meladani Ibu Hajar, harusnya semua itu dilepaskan. Ditinggal apapun atau siapapun,
Nggak masalah, asal nggak ditinggal sama Allah. Itu yang kedua. Yang paling dramatis adalah Nabi Ismail, Bapak Ibu. Yang ketika Nabi Ibrahim akhirnya setelah bertahun-tahun pergi, akhirnya diberi wahyu sama Allah untuk balik ke keluarganya. Bahagia sekali beliau, akhirnya bisa balik gitu ya. Dan zaman itu belum ada WA call, Bapak Ibu, belum ada video call, belum ada SMS untuk ngecek kondisi keluarganya gitu ya. Jadi ya gelisah aja. Gimana nasib anak istri saya, tiba-tiba ada kabar, silakan kamu pulang. Begitu pulang, Nabi Ibrahim ketemu istrinya, ketemu anaknya, dan begitu ketemu anaknya udah gede, baru senang sebentar disuruh menyembelih. Nah, kali ini beliau tanya ke anaknya, gimana anak aku diminta menyembelih kamu? Dan jawaban anaknya luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Enggak apa-apa. Ayah, asal itu perintahnya Allah, lakukan. Nih leher saya serahkan sama Allah. Mau disembelih pun saya rela. Nah, suasana batin kayak begini nih, Bapak Ibu, itu perlu dihadirkan ketika Anda umroh haji. Mungkin setelah Anda selesai dengan doa-doa Anda sudah melakukan menyampaikan semua apa yang Anda harapkan, Anda inginkan. Ini Anda harus bergerak lebih jauh lagi untuk latihan meniru suasana batin empati dengan suasana hatinya Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, dan Nabi Ismail. Yang pertama, rela meninggalkan apapun yang kita cintai kalau itu menuju Allah. Rela ditinggalkan siapapun atau apapun yang kita gandolin selama ini, asal kita ditemani sama Allah, tidak apa-apa. Kehilangan apapun, mau kehilangan bisnis, kehilangan orang kita cintai, kehilangan kesehatan, asal bukan Engkau yang meninggalkan saya, ya Allah, saya tidak masalah. Yang ketiga, menyerahkan leher kita, pasrah sepenuh cinta pada Allah. Ini leher saya, ya Allah, Kau bawa kemana saya ikut, Kau suruh apa saja saya manut, Kau tempatkan dimanapun saya nurut, Kau beri apapun, enak nggak enak, saya alhamdulillah. Disembelih pun saya rela, asal Engkau yang melakukan, ya Allah, saya tidak masalah. Nah, kalau suasana batin ini, Bapak Ibu, bisa Anda bangun nanti selama di Mekah, di Madinah, insya Allah. Nanti nur, cahaya, cinta dari Allah itu masuk dalam hati Anda. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah Anda punya tekad sesuatu, Anda punya proposal hidup Anda yang diajari oleh Pak Jamil, Anda punya impian-impian Anda punya goals-goals Anda setahun ke depan, bagus. Fa idza azamta, udah ada azam yang kuat, punya rencana. Tapi setelah itu fatawakkal 'ala Allah. Anda serahkan diri Anda sama Allah. Anda masuk ke level berikutnya. Apa? Beautiful surrender. Pasrah sepenuh cinta pada Allah. Ini proposal hidup saya, ya Allah, dan ini leher saya. Kau bawa kemana saya ikut. Engkau tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang saya harapkan, cita-cita saya, proposal saya setahun ke depan. Tapi ini dari saya. Yang darimu lebih penting. Maka ini leher saya serahkan padamu. Anda bayangkan diri anak Nabi Ismail ketika mau disembelih sama Nabi Ibrahim itu nggak protes, dikasihkan lehernya. Itu kalau Anda lakukan di sini, ya, Bapak, mungkin Anda susah dapat feel-nya susah. Tapi Anda lakukan nanti di sana, di Mekah, di Madinah. Insya Allah mudah-mudahan Anda akan kecipratan gelombang energi yang luar biasa dari jutaan manusia yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang baca Quran.
Jadi lebih dapat feel-nya gitu. Dan sekali cahaya cinta itu masuk dalam hati Anda, Bapak Ibu, mudah-mudahan akan menerangi hidup Anda sepanjang hayat Anda. Love will change everything. Begitu cahaya cinta itu masuk dalam hati kita, hidup kita akan berubah total. Berubah total, Bapak Ibu. Jadi di umroh ini ya Bapak Ibu mungkin nggak sama dengan banyak umroh yang lain ya. Di umroh ini ada dua hal yang nanti akan kita berikan pada Anda. Yang pertama dari sisi Pak Jamil akan ngajari Anda tentang bikin proposal hidup supaya Anda punya azam, faida azamta, jelas apa yang Anda inginkan, apa yang menjadi planning hidup Anda setahun, sampaikan pada Allah. Dari tahap kedua sama saya, kita akan latihan untuk fatawakkal 'alallah. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah mencintai orang yang berserah diri, berpasrah diri. Itu Bapak Ibu. Jadi terus terang saya ini selektif, sangat selektif untuk urusan umroh ini, nggak semua saya ikutin. Ya. Saya hampir selalu umroh itu saya nggak pernah bayar sendiri, selalu diminta semacam ini, membimbing semacam ini. Cuman haji yang saya bayar sendiri, yang haji yang 40 hari itu. Ya, so Bapak Ibu, saya nggak akan ngomong panjang lebar lagi. Kalau Anda pingin umroh yang nggak sekedar jalan-jalan, nggak sekedar belanja, nggak sekedar wisata rohani atau cari healing dan lain-lain, tapi umroh yang punya kejelasan. Sebenarnya apa azam Anda, apa proposal hidup Anda. Umroh yang Anda kepingin proposal hidup Anda itu direstui oleh Allah, didukung oleh alam semesta. Anda boleh ikut ini, nanti dipimpin langsung oleh Pak Jamil Azzaini yang bukunya tentang proposal hidup itu bestseller di Gramedia. Yang beliau telah membuktikan berkali-kali selama beliau umroh, bahkan mungkin juga haji, proposal hidup itu, kata beliau tadi, hampir selalu diijabah oleh Allah. Di awal tahun beliau sampaikan, setahun itu diijabah sama Allah. Lalu tahap kedua, nanti saya tinggal finishing touch, bagaimana proposal hidup Anda itu selain direstui oleh Allah, nanti juga dicintai oleh Allah. Fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan apa? Dengan menyerap energi kepasrahan dari Nabi Ismail. Energi non-attachment dari Ibu Hajar. Energi berpasrah diri patuh 100% Nabi Ibrahim. Semoga dengan begitu Allah menurunkan cahaya cintanya pada kita. Dan begitu ada dapat cintanya Allah, Bapak Ibu, sudah. Bahasanya ayahnya Pak Jamil itu, saya mati besok tidak apa-apa. Kayaknya kehidupan lengkap sudah kalau udah dapat itu. Nah, dapat 7 yang tadi, mudah-mudahan dapat yang ke-8 juga, yaitu cintanya Allah. Dan saya ingin mengakhiri sesi saya ini, ingin ngajak Anda, Bapak Ibu, untuk icip-icip, untuk ngerasakan. Sambil mendeteksi dini, Anda dipanggil nggak sama Allah? Karena benar Pak Jamil tadi itu, bukan kita itu apa tadi Pak Jamil dimampukan gimana Pak? Kita dipanggil Allah bukan karena mampu, tapi kita dimampukan kalau terpanggil. Ini bukan masalah Anda mampu nggak mampu, Bapak Ibu. Ini masalah Anda dipanggil sama Allah apa tidak. Karena kalau Anda dipanggil, pasti dimampukan. Tapi kalau nggak dipanggil, mampu pun nggak kepingin nanti. Nggak jadi nanti. Ada aja nanti masalahnya. Tapi kalau sudah dipanggil, 1000 masalah tidak akan mencegah Anda untuk sampai ke sana. Nah, kita mau lihat Anda dipanggil nggak ya? Nanti kerasa, Bapak Ibu. Nanti kerasa di hati Anda itu kerasa. Mau nggak ini kita latihan bareng? Oke ya. Baik, Bapak Ibu. Silakan duduk yang tegak.
Kalau Anda punya kursi jangan bersandar, tapi tegak badannya. Tangan Anda menghadap ke atas, kalau orang sedang berdoa, tapi istirahatkan di atas paha Anda. Lalu posisi kepala Anda agak mendongak ke atas, posisi siap menerima anugerah, menerima keberlimpahan dari Allah, menerima ijabah dari Allah, menerima cintanya Allah. Jamkan mata Anda. Anda rasakan nafas Anda, Bapak Ibu. Rasakan nafas Anda tarik nafas, dan rasakan Anda keluar nafas. Pasrahkan diri Anda sepenuhnya sama Allah. Ini kepala Anda mendongak ke atas, seakan-akan Anda sedang menyerahkan leher Anda pada Allah. Seperti Nabi Ismail menyerahkan lehernya pada Allah. Bahkan disembelih pun oleh ayahnya beliau ridho. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tiap tarikan nafas, Bapak Ibu, bisikkan dengan mesra, dengan sepenuh cinta Anda, nama Sang Maha Kekasih. Ya Allah. Dan di tiap hembusan nafas, Anda rasakan syukur Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Serahkan leher Anda pada Allah. Ya Allah, ini leher saya, ini hidup saya, ini diri saya, hidup dan mati saya serahkan padamu. Saya berpasrah diri padamu, ya Allah. Mau kau bawa kemana saya ikut, mau kau suruh apapun saya manut, mau kau jadikan apapun saya nurut, mau kau beri apapun saya alhamdulillah. Saya bersyukur padamu. Ya Allah, jika memang kau panggil diri saya ini untuk menghadapmu, bertemu denganmu di Masjidil Haram, bertemu dengan kekasihmu Rasulullah di Masjid Madinah, untuk bertamu ke rumahmu, bertamu berziarah ke makam Rasulullah. Jika engkau memang memanggil saya, ya Allah, hadirkan rasa cinta itu di hati saya. Mampukan saya untuk berangkat ke sana secara finansial, secara waktu, secara kesehatan. Ya Allah, ini diri saya berpasrah diri padamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah saya, hidup dan mati saya, nasib saya, dunia akhirat saya serahkan padamu, ya Allah. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Anda bayangkan, Bapak Ibu, Anda di depan Ka'bah sekarang, memasuki Masjidil Haram
dengan suara yang membahana dari ribuan bahkan ratusan ribu orang yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengarkan suara bergemuruh orang, dan Anda sendiri pun ikut bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Lihatlah orang bertawaf, dan Anda pun sekarang sedang bertawaf di sana. Rasakan berdesak-desakan, tapi dengan hati yang sangat berbahagia, Anda tawaf mengelilingi Ka'bah. Dengan suasana hati Nabi Ibrahim, yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan apapun yang dia cintai demi menuju pada Allah. Anda tawaf dengan suasana hati Ibu Hajar, yang rela ditinggalkan apapun asal bersama dengan Allah. Anda tawaf dengan suasana hati Nabi Ismail yang menyerahkan lehernya bahkan untuk disembelih oleh Allah. Dan dalam suasana hati yang pasrah sepenuh cinta itu, Anda bertawaf dengan kepasrahan total sepenuh cinta. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya sambut panggilan-Mu ya Allah. Saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada yang lain selain Engkau, tidak sekutu bagimu. Dan aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala kebaikan, segala pujian, segala rasa syukur, segala kenikmatan, dan bahkan kerajaan seluruh alam semesta ini adalah milik-Mu semua. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Untuk itu aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Bertawaf dengan pasrah sepenuh cinta padamu ya Allah. Bersa'i seperti Ibu Hajar yang lari mondar-mandir untuk mencari minum buat anaknya dalam kondisi sedang kehausan. Dan saya sa'i dalam kondisi kehausan akan rahmat-Mu, kehausan akan cinta-Mu ya Allah. Saya berlari-lari kecil menuju kepadamu ya Allah. Karena saya sangat kehausan akan cinta-Mu, akan rahmat-Mu ya Allah. Seperti Nabi Ismail yang sedang kehausan. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang merindukan-Mu, yang ingin bertamu ke rumah-Mu ya Allah. Yang merindukan cinta-Mu ya Allah. Semoga Kau karuniai aku cinta-Mu sebagaimana Kau karuniakan pada kekasih-Mu Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, Nabi Ismail, dan tentunya pada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. Duhai Tuhanku, Engkaulah maksud dan tujuan hidupku, dan keridhaan-Mu lah dan cinta-Mu lah yang aku dambakan. Karuniakanlah aku cinta-Mu ya Allah. Karuniakanlah aku kemakrifatan padamu, kedekatan dengan-Mu ya Tuhan.
wahai Sang Maha Kekasih. A'tini ridhaka wa raddina likulli hajatina wa maksudina hajatad dunya wa hajatal akhirah. Karuniakanlah aku keridhoanmu ya Allah atas semua hajat dan kebutuhan, harapan, cita-cita, proposal hidupku, baik itu untuk dunia maupun untuk akhiratku. A'tini ridhaka wa raddina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi la haula wa la quwwata illa billah. Karuniakanlah aku ya Allah keridhaan padamu dan keridhaanmu padaku. Atas apapun yang kau berikan padaku, yang enak maupun enggak enak, yang aku suka maupun enggak suka, karuniakan aku keridhaan padamu ya Allah, demi mengharap keridhaanmu padaku. Dan sesungguhnya tidak ada daya kekuatan kecuali dan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala hadhin niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Ridha illa wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan buka mata Anda lagi ya Bapak Ibu. Dan Anda boleh mungkin sehari sekali habis tahajud Anda lakukan ini. Duduk diam sebentar, lalu tegak badannya, posisi orang berdoa, kepala ke atas, lalu atur nafas Anda sambil sebut namanya ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Hadirkan cinta dan syukurnya, lalu bayangkan Anda tawaf, bayangkan Anda sa'i, bayangkan Anda ziarah ke Nabi, lalu Anda lihat. Kalau nanti Anda latihan ini makin hari kok makin kuat feelingnya, tandanya Anda akan dipanggil oleh Allah. Insya Allah Bapak Ibu, tiba-tiba akan terjadi. Gak peduli Anda punya uang atau gak punya uang, Anda berangkat aja pokoknya. Cobain Bapak Ibu. Cobain seminggu ke depan. Oke? Kita lihat nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu Anda termasuk yang dipanggil oleh Allah ke sana. Dan bukan hanya dipanggil, tapi juga benar-benar dipanggil untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan pulang, benar-benar hidup Anda jadi lebih cerah, hati Anda jadi lebih lapang karena dipenuhi cintanya Allah. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya. Saya berharap, saya sarankan Anda coba latihan seminggu aja. Tadi bisa ya, duduk, diam, tegap gini, kemudian hadirkan rasa cinta dan syukur, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu Anda visualisasikan, Anda bayangkan Anda sedang melakukan ritual umroh. Ya, mulai pakai itunya, bajunya, tawaf, rasakan. Lalu Anda ukur sendiri. Kalau itu makin lama makin pudar, ya mungkin Anda belum waktunya dipanggil. Tapi kalau itu makin lama makin kuat, bikin Anda nangis, bikin Anda jadi kangen banget, Anda sangat powerful tuh, hati Anda kerasa, pikiran juga semakin jelas tuh, bayangan Anda, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda Anda direstui ya Pak Ibu, Anda dipanggil, siap-siap aja nanti. Tiba-tiba ada rezeki aja. Tiba-tiba ada yang ngajak aja. Dan kalau itu terjadi, mudah-mudahan karena memang Allah manggil Anda untuk dicurahi cintanya. Begitu mungkin Bapak Ibu, Anda cobain seminggu ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan cintanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum
kita melanjutkan, boleh dong saya mau tanya nih, rasa apa sih yang hadir di hati Bapak Ibu sekalian ketika Pak Zamil menyampaikan materi, dikuatkan oleh Pak Faiz, kira-kira nih, rasa apa yang hadir pada malam hari ini? Boleh dong di chat, sampaikan rasanya. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kira-kira apa sih rasa yang hadir ketika membayangkan bisa hadir ke Tanah Haram, rindu Baitullah, ya Allah, rasanya yang mendalam. Babe, saya baca chatnya saja semakin merinding loh, Be. Masya Allah, makin rindu Baitullah, ya Allah, ya Rabb. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kangen banget ke Baitullah. Masya Allah, rindu sangat serasa Ka'bah di depan mata saya. Rasa rindu Baitullah. Ada hati yang bergetar, ada air mata yang tak henti mengalir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan rasa-rasa yang hadir itu bagian dari cara Allah untuk memanggil kita dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita hadirkan pada hari ini mudah-mudahan jadi jawaban dari seluruh rangkaian doa kita kepada Allah, Zat yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Bapak Ibu, ini baru icip-icip saja dari Babe, dari Pak Faiz. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana perasaan saya, Be, saya harus mengatur suara saya Be hari ini, Be. Mengatur suara saya agar suara saya kemudian jelas, terdengar dengan baik, tanpa kemudian saya harus menangis. Padahal kalau jujur, saya ingin teriak, Be. Ya Allah, ya Rabb. Maka insya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini, insya Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat dan rahimnya Allah, Allah akan undang kita. Karena Allah akan panggil kita, bukan karena kita mampu. Tapi Allah akan panggil kita karena kita layak untuk mencari tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, Be, saya nggak kuat deh, Be, kalau ngomong kayak begini, Be. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Terima kasih, Babe dan Pak Faiz. Dan untuk menguatkan ikhtiar kita ingin mendengarkan. Seperti apa sih kalau kemudian Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ingin diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha apa yang akan dilakukan? Kira-kira bisa nggak kita hadir ke Baitullah dengan kondisi kita pada hari ini? Untuk menguatkan, insya Allah di sesi yang terakhir ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Ardan Dahlan untuk sharing terkait dengan ikhtiar bumi seperti apa yang dimaksimalkan agar kita bisa hadir di Tanah Haram dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Ardan Dahlan, disilakan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia buat semua Bapak Ibu. Salam hormat buat Pak Jamil Zaini, Bu Soy Patrick, Pak Faiz, dan Pak Irfan, dan semua yang hadir ya. Nah, ini luar biasa, ikutan bebas milih nih sebenarnya. Ini merinding banget ya kalau mendengar itu, luar biasa. Jadi saya perkenalan dulu ya, nama saya Ardan Dahlan, bila ditunjuk sebagai umroh organizer di event umroh dengan sepenuh cinta ini ya. Saya akan kurang lebih selama 15-30 menit mungkin ya untuk mengenai ringkasan perjalanan kita di 11 Januari 2023. Sudah kos ya. Dengan tema umroh sepenuh cinta, feel the divine love ya. Jadi umroh dengan sepenuh cinta untuk menggapai cinta ilahi, amin ya. Jadi ini bukan umroh yang sekedar mungkin banyak selfie-selfie-nya, banyak jalan-jalannya, kata Bang Faiz ikut di tempat lain aja kalau gitu. Ini betul-betul digembleng ya selama 9 hari, baru memulai aja di Zoom ini udah luar biasa, air mata mengalir terus gitu ya.
Dan berapa lama sih untuk program kita ya? Ini program 9 hari ya. Bintang 4 ya, program 9 hari bintang 4, dan kita akan pakai pesawat Batik Air, dan banyak favorit pakai Batik Air karena menunya Indonesia ya, ada nasinya. Jadi terus pramugarinya dan pramugaranya istilahnya itu pramugawan ya. Pramugawan itu laki-laki dan perempuannya orang Indonesia ya. Indonesia juga kita nggak perlu bahasa isyarat kalau minta selimut ya. Nggak perlu gitu ya. Bahasa Indonesia aja mengerti. Kalau pesawat luar kan harus pakai bahasa isyarat dulu gitu ya. Dan rutenya alhamdulillah langsung direct ya. Tidak transit, sehingga tidak begitu capek ya. Kalau transit itu harus jalan banyak ke ruang tunggu, kadang-kadang transitnya itu beda bandara sehingga lebih capek lagi. Dan alhamdulillah lagi langsung Madinah. Biasanya kan kalau harga yang mungkin ya cari murah ke Jeddah, sehingga ketika ke Jeddah harus ke Madinah dulu naik bis 5-6 jam. Habis dari pesawat 9 jam tambah lagi 5-6 jam kan jadi lebih capek gitu ya. Jadi yang rindunya itu semakin cepat kalau langsung Madinah. Langsung sampai Madinah, kurang lebih 15 menit sudah sampai hotel. Langsung depan udah di Masjid Nabawi, luar biasa ya. Ada yang bertanya di chat? Siap. Oke, dan kapan berangkatnya? 11 Januari ya, di program 9 hari, dan hotel di Madinahnya Nozul Royal Inn ya, bintang 4, dan alhamdulillahnya di Mekahnya Anjum bintang 5 ya. Dan alhamdulillah beberapa jamaah yang ikut di hotel ini jarang komplain ya, karena ada makannya luar biasa, enak banget, cocok dengan lidah Indonesia deh, dan pelayanan juga luar biasa bagus. Dan ada luar biasanya di sini ada kajian tiap pada asar ya selama Tanah Suci bersama Pak Jamil Zaini. Tiap hari kita ketemu akan sholat bareng, dan ada kajian tiap pada asar, kita nanti digembleng lagi ya dengan inspirasi mengenai umroh penuh cinta ini ya. Dan siapakah land arrangement-nya? Jadi kita land arrangement-nya kita memilih yang terbaik ya, dan provider untuk visanya dan sebagainya, untuk pasien umrohnya supaya bisa pasti issued ya. Dan alhamdulillah dari PT Safina Dana Wisata udah berizin PPU juga, dan Dream Aviation udah tahu ya, banyak grupnya dari Dream Tour, Sofa Marwah dan sebagainya, Smart Travel itu luar biasa, satu travel terbesar di Indonesia juga dan provider visa terbesar di Indonesia. Tentunya SOP dan lain-lain sudah verified dari tim certified dan kan certified. Jadi sudah memenuhi 25 kelayakan umroh. Jadi kita bisa fokus ke ibadahnya ya udah. Travelnya sudah insya Allah sudah terbaik insya Allah di Indonesia gitu ya. Dan tergabung juga di beberapa asosiasi sehingga untuk legalitasnya sangat mumpuni ya. Dan ini foto-foto kegiatan kita. Alhamdulillah pernah sering charter pesawat, satu pesawat gitu ya. Alhamdulillah dengan pembimbing mutawif yang sangat luar biasa juga. Masya Allah tiap asyar ya, siap Bu Nasya pada saya. Dan kopernya dapat 2 ya, dapat 2. Nah, ini biasanya kan kenapa dapat 2? Yang kecil nanti masukkan aja di dalam. Nanti barang bawaannya taruh dalam, pulang dipisah. Nah, nggak kena ekstra bagasi kan. Biasanya kan kopernya beranak. Nah, nggak usah beli lagi koper. Sudah kita berikan 2 ya. Ada tas juga buat sandalnya, dan ada tas jinjing buat paspor atau mungkin keperluan dompet dan sebagainya itu ya. Mengenai handlingnya full ya, jadi nggak usah ngurusi koper jamaahnya, semuanya sudah diurusi oleh tim luar biasa, mulai keberangkatan sampai Saudi sampai koper masuk di kamar ya, depan kamar ya. Dan tentunya sudah memenuhi 5 pasti umroh, pasti travelnya sudah terdaftar, kemudian juga jadwalnya juga pasti 11 Maret alhamdulillah ya. Dan kemudian biasanya kalau umroh tanggalnya belum pasti itu bisa mundur-mundur sampai 3 kali 4 kali ya. 11 Januari Mas, bukan Maret. Oh ya, 11 Januari. Oh, 11 Januari maksudnya. 11 Januari 2023 gitu ya. Kemudian sudah book seat dan pesawatnya sudah kita booking ya. Jadi sudah ada kepastian, bisa dicek di maskapai kalau sudah kita booking. Hotelnya pun sudah satu musim kita booking sehingga nggak kegeser-geser ya. Seringkali malah downgrade, tapi alhamdulillah ini udah confirm, hotelnya udah kita booking, termasuk umroh, visa umrohnya alhamdulillah sudah sangat cepat ya untuk kecepatan itu visanya. Dan pembayarannya 3C. Nah, ini menariknya. C pertama apa? Cash. Nah, udah kalau misalkan ready langsung cash ya. Ini calon-calon sultan dan para sultan ya, cash langsung ya. Atau mungkin kredit juga boleh ya, atau cicilan tentunya kerjasama dengan pembiayaan syariah yang sudah terdaftar di OJK dan MUI ya. Jadi sudah syariahnya sudah luar biasa, sudah diawasi oleh 2 badan ini. Dan DP minimal 6 juta, sisanya diatur selama 3 tahun. Nah, ini cocok misalkan sekeluarga, budgetnya mungkin kalau 1 orang nggak cukup, untuk 3 orang ya bisa kredit atau cicilan ya, tentunya terdaftar di OJK dan MUI bisa sampai 3 tahun. Dan ada lagi C yang ketiga,
commission ya. Yang daftar hari ini nanti ada Anda langsung tergabung sebagai affiliate ya, sehingga bisa dapat komisi per jamaah 1 juta dan berlaku kelipatan. Lumayan dapat buat tambahan uang saku, dan nggak menutup kemungkinan tiba-tiba ada yang ikut 2 keluarga, 3 keluarga bisa gratis umrohnya ya. Itu C yang ketiga, commission. Dan ini contoh tabel ilustrasi ya untuk cicilan syariahnya. Misalkan DP 6 juta per 3 tahun, nanti per bulan cuma 1 jutaan gitu ya. Nanti syaratnya sangat mudah, ada admin asuransi 958 plus asuransi pertama. Caranya cuma copy KTP dan KK. Tapi dari pihak pembiayaan berhak minta dokumen lain jika diperlukan ya. Pastikan juga lolos PI checking. Nah, karena kalau nggak lolos PI checking berarti dikatakan nggak mampu buat nyicil ya. Jadi pastikan lolos dengan PI checking. Ini harga paketnya. Nah, sebelum bicara harga nih, saya mau bertanya di kolom chat. Udah dibuka kolom chat ya. Nah, siapa yang minat mau daftar umroh bareng Pak Jamil Azhari dan Pak Faiz? Yuk, boleh komen di chat. Minat, yuk, komen yuk. Dari luar Jakarta siap, habis itu kita bahas. Mau, bismillah. Ada Bunda Mayanti. Amin, semoga lancar. Bunda, saya sekeluarga luar biasa, ya, minat banget. Utemi minat banget. Bunda Rasa minat banget. Wah, ini bisa jadi 1 bis sudah habis nih. Luar biasa. Nah, yang minat banyak ya. Jadi makanya harus segera take action supaya bisa 1 bis bareng Pak Jamil Azhari dan Pak Faiz ya. Jadi kenapa kita memilih bis, yaitu biar untuk perjalanan Madinahnya ke Jeddah ya. Di bis pun kita akan banyak briefing, ada game-game seru juga nanti di sana. Jadi nggak berasa kita jadi satu keluarga ya di 9 hari itu ya. Betul-betul penuh keluargaan, penuh akraban, dan betul-betul untuk spiritual booster istilahnya ya. Minat banget, Masya Allah, banyak yang minat ini ya. Oke, ini harganya ya. Jadi Bapak boleh pakai cash, kredit atau cicilan syariah, kemudian commission ya. Jadi lumayan buat mengurangi harganya kan dengan cara ikut syiar ya, ikut syiar. Masya Allah banyak yang minat nih. Bismillah ya, bismillah. Nah, ini harga paketnya ya. Untuk sekamar berempat di 32,9 dan sekamar bertiga 34,9 dan untuk sekamar berdua di 36,9 dan ini ditambah perlengkapan ya untuk kopernya sebagainya, handling bandara termasuk asuransi. Alhamdulillah asuransinya termasuk juga ikut kesehatan ya. Jadi termasuk ikut kesehatan karena jarang sekali travel yang memberikan untuk kesehatan, biasanya hanya kematian, tapi ini ya kesehatan. Jadi naudzubillah sampai sakit langsung masuk, nggak perlu ngurus-ngurus surat-surat ya, karena cashless. Asuransinya cashless itu di Klemenpol kita. Mau ikut siap. Ya, lumayan nih dapat tambahan uang saku ya. Dan kurang lebih kalau kita rangkum di brosur seperti ini, nanti yang sudah tergabung di affiliate, khusus yang daftar ini langsung kita masukkan affiliate. Dan menariknya bukan hanya umroh hanya yang tanggal 11 Maret ya, 11 Januari ya. Itu Maret lagi gitu ya. 11 Januari, nanti di edisi berikutnya bersama Grab Trainer dan tim dan Logos nanti bisa tetap dapat komisi. Nah, itu ya. Ada, jadi nggak selesai diprogramin aja, bisa berlanjut ya insya Allah. Ini brosurnya, nanti tinggal cantumin nomor HP masing-masing di tempat disediain ya. Jadi kita sediakan brosurnya. Gimana caranya? Siap. Oke, udah nggak sabar daftar. Ini ada pertanyaan yang saya mau jawab. Bagaimana kalau saya dari luar kota Jakarta? Ya, betul, ini berangkatan dari Jakarta. Jangan khawatir, kami sudah kerjasama dengan maskapai untuk namanya tiket add-on. Ya, jadi tinggal nambah harga sekian ya. Jadi nggak perlu takut harganya naik turun atau banyak kan naik sih, turun jarang gitu ya. Kalau ini flat harganya ya. Misalkan tadi dari kota mana? Ada yang mau dibantu check-in dari kota mana tadi? Dari kota, Masya Allah banyak banget yang minat ya. Jadi pastikan dapat yang strategis ya, dapat. Dari kota mana Ibu? Ibu Tuti tadi? Banjarmasin ya. Bogor. Bogor tinggal naik darat ke Jakarta gitu ya. Atau bareng-bareng nanti ada teman jamaah yang dari Bogor juga bisa dikoordinir ya. Nanti kita mapping, kita data. Nah, itu ada formnya tuh ya. Nah, pasti supaya dapat strategis bis yang pertama itu ya. Nah, itu misalkan Mas, dari Banjarmasin, Mas Ardan? Ya, 2470. Kalau Banjarmasin kan kalau batik 2870, 2840. Ya, itu PP. Pergi pulang ya. Betul, PP Pak Jamil. Oke. Ya. Ini kurang lebih untuk add-on-nya ya, untuk harga tiketnya. Jadi misalkan 2 orang, 10 orang harganya sama, karena udah add-on ya sifatnya ya. Tapi kalau kita booking per orang kan bisa per 7 orang kan diganti harga gitu ya. Jember, Batilat, Surabaya. Nah, Surabaya ya. Jogja, nah ini kita lihat lagi. Jogja juga ada itu, 1610 atau kalau Batik 1820. Nah ini ada lagi.
Mau di capture boleh, nanti dibagi juga oleh admin ya. Nanti kan sudah dapat link Zoom kan dari WA ya. Nanti di WA untuk tiket add-on-nya. Termasuk materi slide ini saya share ke ini ya, admin, nanti dibagi ke admin. Ini kurang lebih untuk add-on-nya. Nah, kenapa daftar hari ini? Nah, berarti yang pertama adalah, berarti teman-teman betul niat banget ini ya. Pengen umroh, bukan sekedar hanya pengen, tapi betul komitmen, yaitu sungguh-sungguh minat umroh gitu ya. Karena Allah memampukan orang yang terpanggil. Bagaimana kalau kita mau dipanggil, kalau kita nggak memantaskan diri? Salah satu memantaskan diri adalah dengan mendaftar. Yang kedua punya paspor. Kalau belum punya paspor, langsung besok bikin paspor. Hanya 350.000, bisa berlaku 10 tahun ya. Jadi segera, itu berarti sungguh-sungguh minat umroh. Paspor paling nggak sampai seminggu udah selesai ya. Dan menariknya ya, ini ada cashback uang saku, ya lumayan 500.000. Ini kalau buat beli teh susu di sana ini bisa satu grup di traktir semua cukup ini. Ya uang sakunya luar biasa. Khusus hari ini ya. Hari ini, dan tergabung di afiliasi umroh ada komisi ya, jadi 1 juta per jamaah atau istilahnya ujroh per komisi ya. Jadi teman-teman sebarin brosurnya, ada yang minat. Kadang-kadang umroh itu jarang satu orang yang daftar ya, bisa berdua, sekeluarga, atau satu perusahaan, insya Allah bisa gratis umrohnya ya. Dan kesempatan ini yang luar biasa, yang langka ya. Jadi pastikan teman-teman bisa masuk ke B1 bareng Pak Jamil ini. Kalau daftar ini insya Allah masih keburu ya. Kita lagi mapping karena bagaimanapun di travel, di umroh itu ada namanya first come first serve ya. Siapa yang daftar duluan ya itu dilayani gitu ya. Kalau teman-teman daftar belum payment ya otomatis belum kita masukkan di bis ya. Jadi kalau udah payment minimal DP 6 juta nanti langsung dimasukkan daftar di list bis pertama bareng Pak Jamil Azaini. Saya cek chat tadi. Daftar affiliate bagaimana? Daftar umroh ya, daftar umroh. Dimulai dari minimal DP 5 juta. Caranya gimana? Ini caranya ya. Boleh di capture ya. Jadi ada uang saku 500.000 tergabung di affiliate bisa dapat komisi 2 per jamaah. Nah, ini isi form di live chat. Nah, formnya boleh di-share lagi. Nah, itu formnya. Izin kolom chatnya saya tutup dulu ya. Nah, supaya bisa nggak kelewat ya. Kalau kebanyakan chat lewat, tapi masih bisa bertanya ke co-host dan host. Ya, formnya sudah ya. Yuk coba diklik dulu, cek dulu. Tes, siapa tahu linknya nggak bisa kebuka. Bisa? Ada yang bantu komen? Bisa dibuka chatnya? Kolomnya? Kolom chatnya di formnya? Bisa ya? Siap, oke ya. Atau WA langsung ya ke Mbak Evi di nomor sekian. Langsung WA, Mbak, alhamdulillah langsung aja nyapanya pakai Blue Transfer gitu ya. Blue Transfer, nanti rekening di info oleh Mbak Evi juga di sana. Oke, WA dulu ke Mbak Evi, kemudian kasih rekening, nanti langsung transfer, langsung kita booksit ya, karena syaratnya booksit minimal di DP 6 juta. Atau langsung lunas juga lebih bagus ya, langsung kita confirmkan, langsung diproses, kemudian akan dapat itinerary perjalanan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Irfan untuk materi yang untuk perjalanan ya, mulai dari keberangkatan sampai pulang ya. Jadi mungkin ada yang tanyakan, boleh? Oke, untuk teknis detail dan pertanyaan-pertanyaan nanti bisa lewat Mbak Evi ya, Bapak Ibu sekalian, agar kemudian nanti Bapak Ibu bisa leluasa menanyakan terkait dengan tiket, kemudian affiliate dan lain-lain, termasuk juga sekalian booking, monggo silakan langsung japri saja ke Mbak Evi. Nanti Mbak Evi akan share formnya di chatbox ya, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, Pak Ardan ya. Siap. Nah, saya mau bertanya siapa yang sudah berhasil daftar? Nah, siapa yang sudah berhasil daftar? Boleh komen di chat, sudah dibuka lagi chatnya. Ya, sepertinya mereka sedang mengisi, Mas. Oh Ardan. iya, saya mau cek formnya juga nih. Iya, silakan. Oke, linknya sudah bisa buka ya. Oke. Nah, untuk pendaftaran bisa menghubungi Mbak Evi ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, siap. Nomornya sudah dicantumkan di sana, dan apapun yang terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan tanyakan ke Mbak Evi, agar kemudian semuanya bisa terjawab dengan tuntas kepenasarannya. Dan jika Bapak Ibu malam hari mau istikharah dulu, silakan. Istikharah, berdoa sama Allah, mempraktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz, menguatkan proposal hidupnya dengan baik. Jangan-jangan umroh kali ini memang umroh yang sengaja Allah hadirkan
agar Bapak Ibu bisa hadir ke Tanah Haram. Tentu bukan sekedar hadir, bukan sekedar kemudian ikut berangkat ibadah umroh, tapi juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umroh ini umroh dengan sepenuh cinta. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir, terima kasih Pak Ardan yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan proses keberangkatan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih, kalau di chat terakhir, di chat box, ingin saya nanya ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang yakin kalau akan dipanggil oleh Allah untuk bisa hadir ke Tanah Haram, belajar bersama dengan Pak Faiz dan Pak Zamil Azaini? Kira-kira siapa nih yang merasa yakin dengan izin Allah, dengan maunya Allah, dengan kepasangan pada Allah, kita akan ikut manut turut? Masya Allah. Yakin mau praktek seminggu dulu, monggo disilakan Bu Tuti. Silakan mempraktekkan ilmu yang tak disampaikan dengan Masya Allah, Gurunda, Mbak Damayanti, Bismillah, Insya Allah ini Mbak Dama ini Insya Allah akan berangkat umroh sekeluarga dengan Kang Asep dan kedua putra-putrinya Insya Allah ya Mbak Dama. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, dan Allah ridai semuanya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, semakin banyak orang yang mengucapkan kalimat Bismillah dan yakin sepenuh hati, maka insya Allah Allah akan mudahkan untuk bisa hadir di Tanah Haram, mendapatkan cintanya Allah, Zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mau istiharah juga silakan. Ibu Erni, istiharah dulu. Kira-kira istiharahnya ini apakah berangkat sendirian, atau bertiga, atau berlima sama keluarga? Monggo silakan istiharahkan dulu. Ya, Pak Irfan, untuk seat yang bareng Pak Jamil, estimasi mungkin masih ada sekitar kuota yang belum payment ya, sekitar 15 seat lagi ya. Oke. 15 seat lagi. Dan tadi siang ini true story, tapi minta doa juga buat yang hadir sini, karena luar biasa, lebih dari 41 itu udah ada satu wali istilahnya, ini lebih dari ratusan ya. Jadi insya Allah ada dari perusahaan di Bekasi mau ikut umroh itu ya, ada 70 orang, kita coba ajukan ke 11 Januari masih meeting. Nah, semoga bisa bareng-bareng nih. Itu berarti kalau 70 orang masuk berarti sudah close ini satu. Jadi harus segera ya supaya kita bagi seatnya. Minta doanya ya, semoga lancar ambil 11 Januari sehingga kita bisa makin seru lagi ya bareng-bareng untuk umrohnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurang lebih hampir 2 jam kita bersilaturahim di Zoom pada malam hari ini. Tentu saja pertemuan kita bukan pertemuan yang tidak disengaja, tapi justru Allah menyengajakan kita untuk bisa hadir, berkumpul, bertemu, mendengarkan ilmu dari guru-guru kita, Pak Jamil Zaini, Pak Faiz, yang menyampaikan ilmu yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Tentu saja semuanya bukan kebetulan. Semuanya atas izin dan takdir dari Allah, Zat yang maha menentukan. Maka mudah-mudahan di malam hari ini ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menguatkan kita bahwa Allah akan mengizinkan kita untuk hadir di Tanah Haram. Dan bagi Bapak Ibu yang semakin yakin untuk bisa berangkat ke Tanah Haram bersama dengan guru-guru kita, maka disilakan untuk japri ke Mbak Evi saja. Nomor teleponnya sudah ada di chatbox. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah mampukan kita dan Allah izinkan kita untuk bisa belajar bersama, dan nanti sepulang dari Tanah Haram kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang ikut manut turut dan menyempurnakan proposal hidup dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jamil, Pak Faiz, apakah ada closing statement malam hari ini? Monggo disilakan Pak Jamil dan Pak Faiz. Pak Faiz dulu. Pak Faiz dulu, silakan Pak Faiz. Ya, saya sih ingin menyampaikan hidup cuma sekali dan sebentar. Rugi banget kalau kita nggak dapat cintanya Allah. Itu aja sih, saya kira. Whatever it takes, Bapak Ibu, lakukan segala hal supaya kita mendapatkan itu.
Kalau dapat itu, Anda dapat semuanya insya Allah. Begitu mungkin Bapak Ipang, Bapak Ibu, sampai ketemu di umrohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Whatever it takes, yang penting cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rabb. Pak Jamil, monggo. Allah, cinta Allah itu akan datang kalau kita menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah. Jadi yuk kita berangkat bareng 11 Januari 2023. Babe, mudah-mudahan juga Allah mengizinkan saya bisa belajar bersama Babe dan Pak Faiz ya di tanggal 11 Januari nanti, karena saya yakin tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah, Zat yang Maha menentukan. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh harapan dan doa-doa kita. Allah kabulkan kita untuk bisa hadir di tanah haram dengan sepenuh pasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, akhirnya saya izin pamit dari ruang Zoom, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit. Terima kasih Babe.